Nah, seperti yang saya sampaikan bahwa saya ingin analisis sinyal dan sistem ini lebih ke arah software ya. Jadi yang nggak usah terlalu matematis, karena memang sekarang sudah ada tool-nya ya kan, sudah ada software, bisa pakai MATLAB atau pakai Python ya, banyak. Nah itu bisa membantu kita buat menghitung gitu. Itu yang akan kita bahas hari ini, yaitu bagaimana kita mentransformasikan, memakai transformasi Fourier untuk implementasi di MATLAB ya, dengan menggunakan Fast Fourier Transform atau FFT. Nah, kita review lagi ya tentang sinyal karena memang ini nanti masih ada kaitannya. Seperti yang kita tahu, sinyal itu dikategorikan menjadi dua berdasarkan berdasarkan ada tidaknya samplingnya ya. Yang pertama adalah sinyal kontinu, yang kedua sinyal diskrit. Saya rasa ini kalian udah paham banget ya. Ada sinyal kontinu sama sinyal diskrit. Bedanya ya, kalau sinyal diskrit itu adalah sinyal yang dia tersampel. Jadi kalau misal ini ada sinyal kontinu yang bentuknya seperti ini, kemudian kita sampling, kita beri dia sampling setiap mungkin 1 detik sekali ya, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, bedanya sinyal diskrit dengan sinyal digital, kalau digital itu hanya rentangnya 0 atau 1. Maksudnya 0 mungkin merepresentasikan sekian volt atau sekian besar amplitudo, kemudian satunya itu merepresentasikan sekian besar amplitudo. Jadi dia hanya dua kondisi itu, berbeda dengan sinyal diskrit ya. Kalau sinyal diskrit dia terkuantisasi atau tersampling begitu. Tapi pada intinya berarti kita sebenarnya lebih mudah menganalisis sinyal diskrit ya kan? Karena dia sebenarnya sudah bisa merepresentasikan sinyal kontinu itu sendiri. Karena kalau dilihat ini memang bentuknya sinyal diskrit ya, berupa sinyal diskrit, tapi dia kita ekstrak dari sinyal kontinu begitu. Nah, belum lagi kalau kita mau menganalisis sinyal menggunakan komputer ya, pakai software apapun, itu pasti dia akan mengubahnya menjadi sinyal diskrit. Karena komputer nggak bisa menganalisis kontinu ya, dia akan melakukan komputasi perhitungannya pasti dari diskrit itu. Nah, makanya nanti kita akan bawa pembahasan transformasi Fourier-nya ke arah discrete Fourier transform atau DFT. Jadi transformasi Fourier untuk sinyal diskrit gitu. Kemudian ini tentang sinyal periodik aperiodik ya. Ini sudah kita bahas juga minggu kemarin. Ini sinyal periodik, ini non periodik. Kemudian untuk sinyal periodik dia punya parameter yang kita sebut periode, lalu dari periode kita bisa hitung frekuensi dasar, lalu frekuensi harmonik, harmonik ke-1, harmonik ke-2, ke-3 dan seterusnya. Lalu dari materi tentang deret Fourier minggu kemarin kita dapatkan kesimpulan apapun, baik itu sinyal periodik maupun non periodik, itu dapat didekati dengan penjumlahan dari berbagai sinyal dasar. Begitu. Jadi sinyal apapun dapat didekati dengan penjumlahan berbagai sinyal dasar. Sinyal dasar itu apa? Misalnya sinyal sinusoidal atau eksponensial. Yang masing-masing sinyal itu akan diatur frekuensi sama amplitudonya ya yang sesuai. Ketika dijumlahkan dia akan membentuk sinyal itu. Itu sudah pernah kita bahas di deret Fourier ya, yang mana semakin banyak deret ternyata semakin menyerupai sinyal aslinya. Lalu kita bisa melakukan analisis sinyal waktu frekuensi. Maksudnya sinyal dalam domain waktu kita bisa ubah ke domain frekuensi dan begitu juga sebaliknya. Saya sudah sempat singgung di awal pembahasan transformasi Fourier bahwa analisis di domain frekuensi itu lebih memudahkan kita kalau misal mau memodifikasi sinyal tersebut. Misal kita mau melakukan filter ya, kita filter pada entah dihilangkan sinyalnya pada frekuensi tertentu, kemudian kita mau memodifikasi sinyal, misal kita tambahkan dengan suatu filter efek apa gitu ya, itu bisa kita lakukan di domain frekuensi karena
Domain frekuensi itu kita bisa tentukan sendiri ya, frekuensinya itu mau frekuensi berapa sampai berapa yang mau kita ekstrak dari sinyal domain waktu tersebut. Tapi kalau domain waktu, misal kita mau mengolah sinyal audio selama yang terekam selama 1 jam, ya 1 jam itu harus kita pakai gitu loh. Tapi kalau di domain frekuensi kita bisa menentukan kita mau menganalisis frekuensi rentang frekuensi berapa sampai berapa gitu ya. Ini representasi domain waktu, bentuknya seperti ini, yang mana sumbu X-nya itu adalah waktu ya. Representasi domain waktu itu menunjukkan bagaimana sinyal berubah terhadap waktu. Sedangkan ini adalah representasi domain frekuensi, yang mana dari domain representasi tersebut menunjukkan berapa banyak sinyal yang berada pada frekuensi tertentu dalam rentang frekuensi tertentu juga. Misal ini di rentang frekuensi 0 sampai 1200. Ternyata ketika di frekuensi berapa ini? 180, dia banyaknya frekuensinya sejumlah 2. Begitu ya powernya atau dayanya si sinyal tersebut 2. Nah, ini adalah hal yang lazim di analisis domain frekuensi atau mungkin ada yang menyebutnya sebagai analisis spektrum. Jadi jika suatu sinyal direpresentasikan dalam domain frekuensi, sebenarnya kita sedang mencari spektrum dari sinyal tersebut. Jadi kalau domain frekuensi tentu sumbu X-nya adalah F ya, atau ada yang menyebutkan omega. Tapi intinya dia adalah domain frekuensi ya. Nah, kita dapat melakukan perubahan ya dari domain waktu ke domain frekuensi maupun sebaliknya itu menggunakan transformasi Fourier atau integral Fourier. Berbeda dengan deret Fourier, di deret Fourier kemarin kan kita mendekati bagaimana kita membuat deret supaya menghasilkan sinyal yang serupa dengan sinyal asli ya, dari sinyal-sinyal dasar. Nah, kalau di transformasi Fourier kita akan merubah itu ke domain frekuensi dan sebaliknya. Jadi ada sebenarnya transformasi Fourier sendiri ada yang berupa transformasi Fourier ya, yaitu dia mengubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi. Kemudian ada inverse transformasi Fourier. Jadi kebalikannya, kita merubah domain frekuensi ke domain waktu. Rumus transformasi Fourier dan inverse transformasi Fourier itu seperti ini. Ini yang pertama untuk continuous ya. Lalu yang kedua untuk discrete. Untuk sinyal continue transformasi Fourier berarti F yang merupakan fungsi dari sama dengan integral min tak hingga plus tak hingga Ft ini adalah fungsinya. Kemudian maksudnya fungsi dalam domain waktunya apa. Kemudian ini adalah eksponensial pangkat min J omega T dt. Ini ya. Ini fungsi dalam domain waktu. Gitu. Kemudian untuk inverse transformasi Fourier, kita mau mencari fungsi domain waktu kan, berarti Ft. Dia adalah sama dengan 1/2pi integral min tak hingga plus tak hingga F J omega. Ini merupakan fungsi domain frekuensi kali eksponensial pangkat J omega T d omega. Gitu ya. Nah, jadi kalau misal ini ada fungsi apa namanya? Saya contohkan aja ya. Ini misal ada fungsi kota, suatu sinyal kotak ya, yang merupakan fungsi kontinu. Nah, ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini merupakan Ft. Ini dia bernilai 2, misal amplitudenya. Selain itu dia bernilai 0. Nah, maka yang pertama misal kita mau mentransformasi Fourier dari sinyal kontinu ini. Kita tentukan dulu Ft-nya apa, ya fungsi domain waktunya apa. Nah, Ft untuk
namanya sinyal ini itu adalah 2 untuk T 2 sampai 4 untuk selain itu ya, berarti untuk T kurang dari T kurang dari 2 dan T lebih dari 4. Nggak usah pakai sama dengan berarti. Jadi misal sinyalnya seperti ini ya, diketahui sebuah sinyal kontinu, kemudian kita ke bentuk domain frekuensi, maka kita lakukan transformasi Fourier ya untuk rumus yang pertama ini ya, continuous time Fourier transform. Nah, karena ini masih berupa gambar, berarti kita harus rumuskan ya fungsi di domain waktunya itu apa, yaitu Ft sama dengan 2 untuk rentang T antara 2 sampai 4, kemudian 0 untuk selain itu, berarti untuk T kurang dari 2 dan T lebih dari 4. Maka di sini kita bisa merumuskan lagi ya pakai rumus transformasi Fourier, yaitu Fj omega sama dengan integral min tak hingga hingga plus tak hingga, kemudian Ft. Nah, ini kenapa sih pennya? Bentar. Ft eksponensial min J omega T dt. Berarti karena Ft-nya ini hanya bernilai di antara rentang 2 sampai 4, selain itu 0, kita cukup menuliskan yang ini saja. 2 eksponensial E pangkat J omega T dt. Gitu. Kemudian ini kita hitung pakai ya matematis ya setelah ini berarti. Tapi itu yang kita lakukan kalau kita mau mentransformasi Fourier ya, mentransformasi suatu sinyal domain waktu ke domain frekuensi, kita akan memperoleh nanti seperti ini. Oke. Kemudian kalau inverse ya sama saja ya, jadi nanti kita hitung pakai integral biasa lah ya, tinggal dimasukkan saja fungsi domain frekuensinya apa. Begitu itu kalau continuous, kalau discrete nanti berarti kita pakai fungsinya fungsi discrete ya. Jadi xn-nya ini diganti dengan fungsi discrete, kemudian yang ini diganti dengan fungsi discrete untuk domain frekuensi. Nah, sudah banyak ya yang mengajarkan tentang bagaimana kita mentransformasi Fourier, karena ini sebenarnya matematis sekali, kita pakai integral kan. Yang penting bisa melakukan integral, bisa mengintegralkan, kemudian kita tahu fungsinya apa, fungsi domain waktunya apa, kita bisa pakai transformasi Fourier. Jadi itu kenapa saya tidak terlalu menjelaskan yang hitungan ya, nanti langsung pakai tool aja, pakai MATLAB. Lanjut ke rem Fourier pada jadi yang kita tahu ya bahwa sinyal kontinu dan ada periodik. Jadi dari berbagai macam bentuk tersebut di domain waktu, berubahnya dengan menggunakan transformasi Fourier menjadi domain frekuensi. Jadi kalau ini kita lakukan transformasi ya, maka diperoleh domain frekuensi kan. Tapi ternyata sinyal domain waktu yang memiliki karakteristik tertentu itu akan menghasilkan domain frekuensi dengan karakteristik tertentu juga. Jadi kalau misalnya sinyal kontinu periodik, dia akan menghasilkan domain frekuensi yang discrete non periodik. Kalau kontinu non periodik,
dia akan menghasilkan spektrum kontinu non-periodik. Nanti ada contohnya ya, kapan kita apa namanya, bagaimana ternyata sinyal kontinu periodik menghasilkan spektrum diskrit periodik, sedangkan sinyal diskrit non-periodik dia akan menghasilkan spektrum kontinu periodik. Nah, yang saya highlight kuning ini merupakan transformasi yang banyak digunakan dan bermanfaat karena memang kalau kita mau mengolah pakai komputer, yang saya jelaskan tadi ya, bahwa kalau kita mau mengolah suatu sinyal pakai komputer, maka sebenarnya yang dilakukan komputer itu adalah mengkomputasi sinyal diskrit. Walaupun awalnya sinyal kontinu, dia akan melakukan sampling sendiri. Nah, sinyal diskrit periodik itu sinyal yang paling umum ditemui dan mudah dianalisis di komputer, yang mana nanti akan menghasilkan sinyal spektrum diskrit periodik. Ya, begitu. Lanjut ke DFT, berarti kita akan mengkerucutkan pembahasan kita ke sinyal diskrit periodik ya. Jadi kita akan belajar lebih dalam tentang diskrit Fourier. Oke, barusan disconnect sepertinya. Semoga tadi masih itu ya, bisa diterima ya penjelasan saya. Kalau misal ternyata ada yang terlewat atau waktu penjelasan tadi putus-putus, nanti akan saya ulang ya, tinggal disampaikan saja mau dijelaskan dari mana. Oke, lanjut ya ke untuk sinyal diskrit atau diskrit Fourier transform atau DFT. Nah, berarti kita butuh DFT untuk merubah sinyal domain waktu dengan panjang berhingga. Jadi kita nanti pasti sinyalnya itu dengan panjang berhingga ya. Kalau tidak berhingga tidak akan mungkin bisa dikalkulasi oleh komputer ya. DFT ini akan mengubah sinyal diskrit domain waktu menjadi spektrum diskrit domain frekuensi. Penjelasannya seperti ini. Ini adalah rumus yang tadi ya. Ini rumus transformasi Fourier untuk DFT untuk sinyal diskrit periodik. Sedangkan ini rumus inverse DFT. Yang mana XK itu adalah oh ya ini ya. Jadi kalau misal sinyal domain waktu, sinyal diskritnya dalam domain waktu itu adalah Xn dari n sama dengan 0 sampai n-1, maka kita dapat mencari dalam bentuk spektrum domain frekuensinya, yaitu Xk sama dengan sigma n mulai n sama dengan 0 sampai n-1, Xn eksponensial pangkat min 2 pi j nk per n. N ini adalah banyaknya data ya, atau berapa banyaknya data diskrit yang ada. Dan dia dimulai dari n sama dengan 0. Nah, kalau nanti memakai MATLAB, kita tidak dapat menetapkan dia mulai dari n sama dengan 0, tapi kita tetapkan n sama dengan 1. Gitu. Jadi nanti akan ada sedikit modifikasi ya, tapi basicnya sama, dia komputasinya nanti akan diulang-ulang begitu loh. Mulai dari sinyal perhitungan yang n sama dengan 1, kemudian n sama dengan 2, dan gitu seterusnya. Kalau inverse, kurang lebih sama rumusnya ya. Beda dikit lah. Yang mana Xn sama dengan 1 per n, sigma K sama dengan 0 sampai n-1,
XK ini merupakan dalam ini spektrumnya, fungsi spektrumnya ya, eksponensial pangkat 2pi JNK per N. Ini contoh dari discrete Fourier transform, yang mana DFT ini banyak dilakukan, banyak dimanfaatkan dalam analisis spektrum, lalu analisis akustik, maksudnya akustik ini analisis audio ya, lalu pengolahan citra medis. Jadi kalau apa namanya, yang kita lakukan ketika kita memindai atau scan atau X-ray, bukan X-ray, apa sih? Apa sih namanya? Bukan, kalau X-ray kan pakai sinar X ya. Apa namanya ya? Kalau kita mau men-scan organ dalam gitu, USG itu termasuk ya. Dia sebenarnya pengolahan citra. Jadi kalau misal di USG ya, kemudian diatur-atur sama dokternya untuk kontrasnya dipertajam atau brightness-nya dipercerah, itu kan di situ ya. Dan tentunya di telekomunikasi. Nah, contohnya misal seperti ini. Ini ada suatu sinyal diskrit ya. Ini sinyal waktu diskrit yang ada n-nya sama dengan 4 ya. Jumlah atau apa ya, bukan jumlah sih. Banyaknya data diskrit. Jadi xn data diskritnya adalah 2, 4, min 1, 6. 2, 4, min 1, 6 untuk n 0, 1, 2, 3. Jadi dia akan bernilai 2 untuk n sama dengan 0. Dia di sini. Ini kan berarti n ya di sini. Sumbu x-nya adalah n. X ini adalah xn. Sumbu y-nya. 2, 4, min 1 sama 6. Di sini 2. Xn sama dengan 2. Berarti ini x0 sama dengan 2. Ini adalah x1 sama dengan 4. X2 sama dengan min 1. Kemudian ini nggak kelihatan ya. Saya pertebal semua deh. Yes. 3 sama dengan 6. Begitu ya. Ini cara kita menggambarkan sinyal diskrit. Nah, kemudian kita diminta untuk menghitung dalam domain frekuensinya. Jadi sinyal frekuensi diskrit ya, atau spektrumnya. Pakai rumus tadi, kita lakukan transformasi ya. Transformasi Fourier. Wah, pennya udah rusak nih. Ya. Kita melakukan DFT di sini ya. Jadi ini adalah sinyal rusak. Sinyal frekuensi diskrit. Rumusnya XK sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai N-1. N-1 kan berarti 4 dikurang 1 sama dengan 3. Ya. Berarti lalu XN-nya ini adalah ya fungsi sinyal waktu diskrit. Kemudian eksponensial pangkat min J pi per 2 N kalikan K. Eksponensial min J pi per 2 NK itu sama dengan min J NK. Berarti kita hitung satu-satu untuk X-nya X besar ya, yang menunjukkan dia dalam domain frekuensi. X0 frekuensi, itu nilainya adalah 2. Kan 2 ditambah 4 ditambah min 1 ditambah 6 sama dengan 11.
Untuk X1 nilainya 2 ditambah min 4J ditambah 1 ditambah 6J. Sama dengan 3 plus 2J. Hasilnya adalah seperti ini ya. Nah, kita bisa melakukan ini nanti pakai fast Fourier transform, jadi nggak usah bingung-bingung ya. Nah, FFT. FFT ini merupakan bukan merupakan jenis lain ya, bukan merupakan jenis lain dari transformasi Fourier, melainkan adalah algoritma yang efisien dan powerful untuk menghitung DFT. Jadi kenapa disebut fast Fourier transform? Karena ya dia lebih efisien dan powerful dibanding kita menghitung DFT secara manual atau secara algoritma manual ya. Untuk FFT ini penggunaannya di komputer dan dia bukan merupakan istilah yang dimiliki MATLAB, tapi memang secara umum kita sebut sebagai fast Fourier transform. Lalu waktu yang diperlukan untuk melakukan kalkulasi di DFT pada komputer tergantung dari banyaknya perkalian atau perulangan komputasinya. Misal DFT memerlukan N kali komputasi seperti tadi ya. Kita kan kalau N-nya ada 4 ya kita akan melakukan 4 kali perhitungan ya. Sedangkan FFT itu hanya memerlukan N log 2 N log basis 2 N. Jadi lebih sedikit step-nya. Gitu ya. Nah, untuk MATLAB sendiri ada yang namanya sintak kita tuliskan sebagai FFT. Nah, itu sudah merupakan fungsi dari fast Fourier transform. Lalu ini contoh untuk komputasi dari fast Fourier transform ya. Contoh sih ini merupakan komputasi yang dilakukan oleh fast Fourier transform. Kenapa kok dia lebih efisien? Karena dia menggunakan ini ya sifat dari kesimetrisan dari Twiddle faktor. Ini penurunannya seperti ini. Kita skip aja itu. Nah, kemudian kita masuk ke ada introduction-nya ya, silakan nanti dibaca sendiri. Oh ya, untuk sintaknya pakainya FFT ya, itu fast Fourier transform. Sebenarnya ada berbagai macam FFT. Ada FFT 2, ada IFFT itu untuk inverse. Kemudian ini bagaimana kita menuliskan representasi data di MATLAB. Lalu ada fungsi matematis di MATLAB itu apa saja. Bagaimana kita membuat plot, silakan dicoba ya untuk install MATLAB-nya, kemudian dicoba itu. Nah, lalu kita masuk ke implementasi dari FFT di MATLAB untuk sinyal sinusoida. Sinyalnya putus-putus, maaf ya. Oke. Ini contoh dari implementasi FFT di MATLAB ya. Domain waktunya sinyalnya berupa sinyal sinus. Kemudian hasil dari domain frekuensinya dia merupakan sinyal kontinu non-periodik ya. Dia non-periodik. Jadi sama seperti yang sudah kita bahas tadi sifatnya sesuai berarti. Di sini sebenarnya sudah ada caranya ya. Kita coba MATLAB-nya untuk pakai FFT untuk mentransformasikan sinyal seharusnya tidak di comment window. Langsung keluar sih. Jadi kita pakai new script ya. Jangan di comment window. Jadi di new script nanti ini bisa kita save editornya. Nah, ini udah di copy. Jadi saya jelaskan dari atas ya.
di sini ada Fs. Fs itu merupakan ditetapkan 150. Ini terserah. Tapi yang jelas Fs-nya ini adalah sampling frekuensinya. Lalu kita mau membuat T rentang waktunya itu berapa sampai berapa? Oh, ternyata dari 0 sampai 1 dengan intervalnya 1 per Fs. Jadi 1 dibagi 150. Artinya dari T 0 sampai 1 itu nanti dibagi 150. 150 bagian. Di setiap itulah nanti datanya akan tersampling oleh si MATLAB ini. Walaupun ini apa namanya, sinyal sinusoidanya itu kontinu kelihatannya, tapi untuk bisa memakai FFT kita harus merubahnya ke diskrit. Ya. Jadi kita buat samplingnya dia. Nah, F ini dia adalah frekuensi dari sinyal sinusoida. Kemudian X sama dengan sin 2 dikali amplitudo ada NFFT itu merupakan panjang dari fast Fourier transformnya nanti. Ada 1024. Nah, di sini di apa namanya? Di FFT itu sangat umum ada yang namanya padding sama window. Padding sama window itu mungkin nanti kalian akan menemukan itu ya kalau lagi cari-cari referensi. Jadi padding sama window itu merupakan salah satu metode yang dipakai untuk mempercepat kalkulasi memperbagus sinyalnya. Jadi kita bisa mempadding sinyal supaya lebih sinyal. Oke. Masih bisa dengar suara saya nggak? Putus-putus terus dari tadi? Masih, bisa, Bu, tapi tadi putus. Sudah bisa dengar suara saya? Dengar, Bu. Oke. Sampai mana ini ya? Nah, disinilah proses perubahan sinyal dari sinyal domain frekuensi ke dari diskrit ke diskrit dari waktu ke frekuensi ya. FFT X NFFT. NNFT itu berarti dia panjangnya kita mau mentransformasikan dengan panjang atau window seberapa panjang begitu ya. X-nya ini adalah sinyal domain waktunya ya, yaitu berupa sinyal sinusoida. Kemudian ini hasilnya nanti kayaknya gini aja deh ya. Nah, hasilnya nanti hasil dari transformasinya itu nanti akan menghasilkan FFT yang simetrik. Jadi kanan kirinya akan sama gitu ya. Ini kalau misal nanti nggak kita jalankan line 8 ini ya, nanti dia akan menghasilkan sinyal dalam domain frekuensi atau spektrum yang simetrik. Nah, di sini dibuang ya salah satu sisinya, yang mana dia membuang second half sisi dari separuh sisinya gitu. Maka spektrum yang diperoleh nanti seperti itu. Kemudian ini adalah untuk apa ini namanya ya, magnitude atau untuk mengambil nilai magnitude dari FFT-nya. Lalu ini adalah frekuensi vektornya. Ya, vektor frekuensinya dia per 2-1, kemudian dikali Fs per NFFT.
Jadi ini adalah frekuensi vektornya, kemudian di bawah ini dia lebih ke plotting spektrumnya ya, di mana dia akan memplot yaitu ada figur 1 dia plot ini, figur 1 dia plot sinyal domain waktu, figur 2 dia plot spektrumnya ya. Oke, seperti itu. Coba kita run ya. Ini figur 2. Dia merupakan figur 1 merupakan sinyal sinusnya. Ya, jadi sinyal sinusnya amplitudenya 1 karena tidak ya. Jadi 1 di sini. Kemudian frekuensinya adalah 5. Lalu T-nya rentang waktunya dari 0 sampai 1 yang mana nanti akan disampling menjadi 150 bagian. Jadi 1:150 periode samplingnya ya. Dia akan menghasilkan spektrum yang seperti ini. Nah, dari spektrum ini yang bisa kita baca itu apa sih? Ini kan frekuensi ya. Kita bisa melihat bahwa pada ini ya, kita bisa klik di sini. Nah, ada frekuensi 4,98, sinyal sinus ini mencapai amplitude tertingginya. Oke, sepertinya terputus lagi. Jadi kalau kita perhatikan ya, nilai yang tertinggi dari ini ya, kalian bisa klik di plot grafiknya ini. Nilai yang tertinggi itu adalah X-nya 4,98. Artinya dia di frekuensi 4,98. Spektrumnya, power spektrumnya itu paling tinggi. Nah, kira-kira kenapa seperti itu? Kenapa kok pada frekuensi tersebut spektrumnya paling tinggi? Kenapa? Ayo. Silahkan kalau kenapa? Kita mau melakukan analisis apa sih dengan power spektrum itu? Gimana? Bisa dengar suara saya nggak sih? Terdengar. Dengar, Bu, dengar. Dengar, iya. Kenapa? Kenapa kok power spektrumnya itu yang terbesar di frekuensi 4,98? Gitu ya, cara membaca spektrum itu, cara membaca analisis spektrum itu seperti itu. Kira-kira kenapa kok dia paling tinggi di 4,98? Coba diresapi lah. Kira-kira kenapa? Coba frekuensi sinusnya ini berapa? Tadi kita setting berapa? 5, Bu. 5 ya. Nah, kita itu menganalisis spektrum itu kan kita pengen tahu nih ya, tersebut terdiri atas frekuensi apa saja sih, berapa saja sih gitu. Nah, karena kebetulan ini frekuensinya merupakan sinyal yang cuma sinyal sinus dan kita setting sinyal sinusnya itu frekuensinya 5, dia hanya terdiri atas satu sinyal nih. Ya otomatis spektrum power spektrum yang terbesar dia berada di frekuensi ya dekat-dekat 5 lah ya. Begitu. Jadi paham? Kalau misal ini ternyata bukan sinyal sinusoidal murni, tapi merupakan gabungan berbagai sinyal, misal sinyal suara atau sinyal apapun ya, dia kan pasti frekuensinya macam-macam tuh, nggak cuma frekuensi dasarnya saja, pasti ada yang frekuensi 10, pasti ada sinyal yang punya frekuensi dasar 5, frekuensi dasar 20, kemudian digabung jadilah sinyal tersebut gitu.
Nah, kebetulan sinyal yang kita ubah ini dalam domain waktunya, dia merupakan sinyal sinusoidal murni yang punya satu nilai frekuensi saja, yaitu 5. Akibatnya apa? Ketika kita rubah dia ke domain frekuensi, ya analisis frekuensinya menghasilkan data seperti ini. Bahwa power spektrum atau sinyal tersebut mayoritas memiliki frekuensi 5, begitu loh. Paham ya? Paham, Bu. Oke. Nah, apakah sinyal tersebut mengandung frekuensi yang lain? Seharusnya kan tidak, tetapi ya memang kita lakukan komputasi, ada yang namanya apa ya? Kita kan sebenarnya melakukan pendekatan ya dengan mentransformasi itu. Jadi pasti ada yang seperti inilah ya. Jadi ketika frekuensi 3,516 ternyata dia ada nih unsurnya begitu. Charger Type C ada. Bentar. Buat apa? Mana ya chargernya ya? Oh ini. Oh ketinggalan semalam. Oke. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau kita memberikan padding, tadi kan saya sebutin ada padding sama window. Kalau kita menambahkan padding di proses FFT kita, maka hasilnya akan semakin akurat lagi. Jadi tadi kita nambahkan padding untuk seperti itu. Kalau tanpa padding, bisa jadi tidak akan terbaca seakurat ini, begitu ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Masih banyak ya di ini. Ini saya kopas dari ini aja yang udah saya rapikan. Nggak cukup. Kalian bisa langsung kopas, kemudian dicoba di MATLAB ya. Kalau misal MATLAB 2018 atau MATLAB yang terbaru terlalu berat, silahkan MATLAB yang lama, dia bisa. Maka hasilnya seperti ini ya. Oh ya, tadi saya sempat pengen coba kalau misal ini tidak kita buang ya first half-nya itu. Jadi kita kan hasil FFT utuhnya. Berarti ini saya komen aja. Kalau di komen tuh dia tidak akan dieksekusi ya sama MATLAB. Ternyata nggak keluar. Oh. Jadi memang harus di throw away ya atau dibuang separuhnya itu. Oke, hasilnya seperti ini. Ada lagi ini untuk sinyal kotak ya. Kemudian ada untuk ini hasilnya, hasil dari sinyal kotaknya ya. Apa namanya? Transformasinya seperti ini. Analisisnya pun sama seperti tadi. Jadi cara menganalisis spektrum itu seperti itu ya. Yang amplitudenya paling besar berarti itulah kandungan sinyal yang paling banyak di frekuensi itulah gimana ya? Pada frekuensi itulah kandungan sinyalnya itu paling banyak membentuk sinyal yang awal itu tadi, sinyal dalam domain waktunya. Lalu ada sinyal Gaussian. Sinyal Gaussian itu kalau bentuk domain waktunya seperti ini merupakan bentuk Gaussian ya. Fungsi Gaussiannya seperti ini, power spektrumnya seperti ini. Ya, dia pada frekuensi 0 ya, paling dominannya dari sinyal tersebut. Kok ini saya ulangin sih slide-nya. Kemudian ini ada contoh lain ya. Nah, nanti ini yang saya minta kalian untuk sebagai tugas besar ya yang menggantikan nilai UAS, yaitu cari implementasi dari fast Fourier transform yang dapat bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ini untuk analisis spektrum suara paus biru. Ini adalah suara paus biru ya. Kan paus itu punya suara kan ya, maksudnya bisa mengeluarkan suara.
Cuman frekuensinya memang tidak bisa kita tangkap ya, tidak bisa didengar oleh manusia. Jadi frekuensinya lebih rendah. Nah, di sini kita mau mengekstrak sebenarnya frekuensi dasar, frekuensi yang paling banyak muncul dari sinyal suaranya si paus biru itu berapa sih gitu. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu nanti tugas. Ini bisa dibuka ya. Ini contoh langsung dari MATLAB. Mana tadi? Ini contohnya. Ini berbagai contoh. Nah, ini yang paus biru ya. Blue whale. Bayangkan kalau misal saintis dia merekam suara dari paus biru itu kalau ditampilkan dalam bentuk grafik jadi seperti ini. Ini adalah amplitudo dari sinyalnya, sinyal suaranya ya. Nah, dalam 16 detik aja suaranya seperti ini. Nah, kemudian dianalisis ini sudah ada penjelasannya, sudah ada apa namanya? Skripnya seperti apa. Nah, ketika di transformasi Fourier kan ternyata hasilnya seperti ini spektrumnya. Berarti cara kita menganalisisnya adalah kita lihat ya amplitudonya paling besar. Ya. Amplitudo paling besar ini ya. Dia amplitudo yang paling besar itu berada di second harmonic. Jadi di harmoni kedua, ini harmoni pertama, ini harmoni kedua. Nah, pada harmoni kedua itu terjadi apa namanya frekuensi yang paling sering muncul yaitu di antara 50-an hertz nih. Frekuensi atau frekuensi dasar paus biru itu ada di 17 hertz. Seperti itu. Jadi cara menjelaskannya nanti seperti itu ya. Nah, sebenarnya banyak sekali ya fungsi atau implementasi dari FFT ini. Misalnya untuk ada lagi nih beberapa contohnya ya. Untuk kita menghitung analyzing cyclical data with FFT. Jadi kalau kita punya data cycle, misal siklus badai matahari ya, punya datanya itu, kemudian kita mau menganalisis kira-kira dari data yang muncul itu, data yang paling sering muncul di siklus berapa tahun sih dari badai matahari itu ada. Nah, itu kita bisa pakai FFT. Kita berarti kan pengen tahu frekuensinya kan ya, yang paling frekuensi atau data yang paling sering muncul itu pada frekuensi berapa. Nah, itu pakainya FFT juga bisa. Jadi seperti itu, banyak sekali ya hal yang bisa dilakukan pakai FFT. Kemudian ini contoh lain yang saya ingin kalian buat. Jadi buat penjelasan di YouTube tentang implementasi dari fast Fourier transform itu untuk kehidupan sehari-hari ya. Ini tugas mahasiswa Indonesia kok. Nah, dia melakukan apa ini namanya? Noise cancellation dari suara yang dia rekam sendiri, suaranya dia sendiri ya. Direkam, kemudian noise-nya dihilangkan. Boleh pakai filter apapun. Kemudian itu juga yang saya minta untuk kalian buat ya. Jadi implementasi fast Fourier transform dia pun lah ya laut terus ambil suara paus biru enggak ya. Ambil aja data sekunder. Misal ada data suara harimau misalnya itu mau difilter itu boleh. Atau data suara apa gitu mau dimodifikasi itu boleh. Pokoknya kita analisis spektrumnya juga pakai FFT. Ya. Boleh copy script. Pokoknya ketika nanti ditanya bisa gitu. Dan ini tugasnya tugas kelompok ya. Gimana? Sepakat nggak sama konsep tugas besarnya? Sepakat nggak atau ada yang keberatan?
Jadi berkelompok. Pembagian kelompoknya bagaimana, Bu? Ya. Tugas pembagian kelompoknya bebas. Ini ada berapa mahasiswa sih? 4 ya kalau nggak salah. Boleh 3 sampai 4 ya. 3 sampai 4 orang. Implementasi FFT untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi tugasnya berkelompok. Satu kelompok terdiri atas 3 sampai 4 orang bebas. Tidak boleh sama ya. Maksudnya gini, objeknya yang tidak boleh sama. Kalau misal sama-sama noise cancellation atau menghilangkan noise dari sinyal audio itu nggak apa-apa, tapi audionya jangan sama. Ya. Objek tidak boleh sama, tapi metode boleh sama. Boleh kopas atau mencari script MATLAB dari referensi lain. Kemudian programnya disimulasikan, beri penjelasan. Penjelasannya penjelasan lisan ya. Direkam dan diupload di YouTube. Sinyal yang akan diolah boleh pakai data sekunder. Data sekunder itu maksudnya data diambil dari referensi lain. Itu boleh. Seperti tadi ya. Mungkin ada data apa ya? Misal suara apa gitu ya, suara hewan apa mau difilter. Ya itu kan berarti data sekunder. Kita kan nggak mungkin ambil suara hewan tersebut langsung ya. Boleh menggunakan data sekunder. Kemudian apalagi nih? 2 minggu lagi di pertemuan terakhir. Itu cuma pengumpulan judul ya. Satu minggu sebelum UTS, 1 minggu sebelum UAS. UASnya Kamis, ya paling lambat 31 Desember ya. Komposisi nilainya tugas besar. Ini untuk mengganti nilai UAS ya, yaitu 60% video plus 40% presentasi. Bukan presentasi sih, tanya jawab ya, tanya jawab sama saya masing-masing.
Maksudnya satu kelompok nanti akan saya berikan tanya jawab per orang tapi tanya jawabnya ya. Dan itu nilainya nanti nilai individu tanya jawabnya. Jadi kalau misal mengumpulkan video saja hanya 60% tidak hadir ketika tanya jawab, ya berarti nilainya maksimal 60. Ya, tapi kalau misal udah mengumpulkan video dan tanya jawab bisa jadi dapat 100. Oke? Ada pertanyaan nggak? Bu, saya mau tanya. Semakin iya, silakan. Siapa tuh? Nah, nanti kan Bu, saya Rizky Ramadhani Siombing NIM 2020-11-224. Nanti kan Bu ada penjelasan simulasinya kan Bu. Nah, secara lisan diupload di YouTube. Jadi penjelasan secara lisan itu boleh satu orang aja Bu, atau harus setiap orang dari kelompok itu harus menjelaskan Bu? Silahkan diatur, tapi yang jelas komposisi video itu 60% ya. Kalau misal hanya si A saja yang menjelaskan, misal ya dari satu kelompok itu ya nilai tertingginya akan diberikan kepada si A. Mungkin yang lain akan beda nilainya kalau yang tidak ada penjelasan ya, tapi tetap dapat nilai. Gitu. Gimana Rizky? Sudah jelas Bu. Gitu ya. Mungkin kalau misal nanti ada kesulitan ya, atau mungkin yang masih berada di kampung halaman dan tempatnya beda-beda tiap kelompok, ya diatur aja gimana biar diedit kayak videonya atau gimana supaya masing-masing anggota kelompok itu bisa dapat nilai maksimal gitu ya. Tapi kalau misal hanya satu orang menjelaskan ya itu nanti case-nya seperti itu jadinya. Hanya yang menjelaskan mungkin yang akan dapat nilai lebih baik daripada teman-teman di kelompoknya. Mungkin nanti akan saya buat itu ya, semacam bukan link sih. Saya masih cari dulu di Teams ini bisa nggak dari 2 kelas, kan saya ngajar 2 kelas nih sinyal sistem. Kelas yang ini sama kelasnya nanti sore. Jadi 2 kelas tuh biar nggak ada yang sama gitu. Mungkin saya buat apa ya, record judul tiap kelompok dan pengumpulan judul itu boleh cepet-cepetan ya. Jadi kalau misal udah ada inspirasi lalu pengen langsung dibuat judulnya nggak apa-apa dari sebelum diambil sama kelompok lain kan. Soalnya kalau misal judulnya sama nanti yang mengumpulkan belakangan yang saya drop. Jadi harus cari judul lain. Oh iya, tanya jawabnya ini dilakukan ketika hari UAS ya. Tanya jawabnya nggak lama kok. Ya paling satu orang satu pertanyaan aja, tapi itu berkaitan sama script MATLAB-nya. Atau ya pokoknya sistem yang dia simulasikan lah ya. Berarti kalau kelas ini tanggal insya Allah Januari tanggal 6 ya. Banyak banget kok sebenarnya ya kalau di YouTube, tapi mungkin memang jarang yang bahasa Indonesia referensinya. Tapi banyak sekali implementasi dari ini, misal gambar di filter dirubah pakai fast Fourier transform di filter untuk menghilangkan noise-nya itu bisa juga. Ya, tapi memang yang paling mudah sih noise cancellation di suara ya. Jadi ada suara kemudian itu noise-nya dihilangkan atau diubah di filter diberi efek apa begitu itu juga bisa dilakukan sih. Dan itu nggak apa-apa. Misal sama-sama noise cancellation tapi pokoknya objeknya jangan sama, jangan sama-sama suara singa gitu, jangan yang kelompok lainnya jangan suara singa juga gitu loh. Jadi mudah sih menurut saya ini artinya kalian bisa pakai satu script tapi objeknya beda dan pahami script itu ya seperti apa. Ya. Inspirasi penjelasan nanti seperti ini ya. Ini juga mahasiswa juga kok yang ngerjakan. Dan dia buat tugas besar juga. Ini ada penjelasannya, cuman sayangnya sama dia nggak di share ininya apa namanya skripnya ya. Ya diketik ulang pakai MATLAB. Oke. Ada lagi kira-kira yang kurang jelas? Kalau misalnya masih kurang jelas tentang mekanisme tugas besarnya, silakan ini ya, ditanyakan ke saya.
tugas besar ini jadi kita nggak ada UAS, paling ya cuma tanya jawab aja sama ini. Saya rasa waktunya juga masih lama ya kalau misal pertemuan selanjutnya kan sudah tidak bahas transformasi FUI. Jadi kalau misal mau mulai langsung setelah ini juga nggak apa-apa. Oke. Baik, Bu. Ya udah itu saja. Nanti saya share ya materinya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, seperti biasa daftar hadirnya saya ambil dari attendance list. Nah, ya, nanti saya sampaikan ya kira-kira di untuk pembagian judul sama kelompok supaya terintegrasi dengan kelas yang sebelahnya. Saya masih cari tahu caranya gimana nih. Mungkin di Teams ada fitur yang seperti itu ya, nanti saya share. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Ya udah. Saya akhiri ya. Semoga penjelasan tadi dapat dipahami dan ilmunya bermanfaat untuk kalian maupun untuk saya. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.